Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Pada sore hari ini kita akan mempelajari bersama ya mengenai bagaimana sih prinsip dan cara screening systematic review yang efektif dan efisien. Dan juga akan membahas tutorial registrasi Prospero ya atau protokol systematic review. Nah, tentunya sebelum teman-teman mempelajari topik ini harus memahami dulu ya apa itu systematic review dan juga bagaimana mencari ide dari systematic review. Untuk topik mengenai cara mencari ide systematic review sudah kita bahas di webinar lainnya ya, bisa teman-teman cek di Instagram kami. Dan apa itu systematic review kita ulas singkat aja ya. Jadi systematic review itu adalah salah satu jenis artikel atau tulisan ya di bidang ilmiah yang mereview atau mengulas artikel-artikel atau studi lainnya. Jadi mereka bukan original study, bukan sebuah studi yang langsung ke data primer pada pasien ataupun kuesioner seperti itu. Nah, review artikel, tapi dia itu dibuat secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, perumusan pertanyaan klinis, pertanyaan research, kemudian juga pencarian studinya, hingga analisis dan sintesis datanya itu bersifat sistematis. Nah, salah satu proses yang sangat penting dalam pembuatan systematic review ataupun review artikel itu tentunya adalah menemukan jurnal yang ingin di reviewnya itu atau proses searching dan screening. Nah, di proses ini seringkali orang kebingungan bagaimana mencari studi yang efisien karena biasanya ada ratusan hingga ribuan jurnal yang harus di screening. Ya, nah, bagaimana sih alurnya dari Auctus ya untuk mencari screening tersebut? Kita buatkan diagram seperti ini atau alur seperti ini. Dimulai dengan ide terlebih dahulu. Teman-teman sudah pelajari di webinar sebelumnya bahwa untuk mencari ide systematic review kita menggunakan kriteria Viner ya. Feasible, interesting, ada novelty-nya, kemudian juga ethical dan juga relevan. Setelah menemukan ide yang Viner, nah di situ kan ada perumusan masalah ya dalam bentuk PICO, population. Kita mau meneliti atau mereview tentang kondisi atau penyakit apa atau kondisi apa yang relevan gitu ya. Kemudian I-nya adalah intervention. Pada kondisi tersebut kita meneliti intervensi apa, obat apa, terapi apa gitu ya. Kemudian comparison C-nya. C-nya adalah perbandingannya dengan apa. Jadi I-nya dibandingkan dengan apa. Dan yang penting juga adalah outcome ya. Outcome-nya ini apa sih luaran yang ingin kita nilai. Nah, kita sudah mempunyai PICO. Di mana kita mendapatkan PICO itu ya dari pencarian ide itu ya. Pasti sudah ada PICO-nya kalau ada idenya. Nah, setelah kita eh, punya PICO, langkah selanjutnya itu apa sih? Kita itu mau membuat namanya protokol systematic review. Gitu ya. Jadi sebelum kita benar-benar menjalani systematic review-nya, mencari jurnal-jurnalnya, kita tuliskan protokol atau rencananya, planningnya sebelum dieksekusi. Nah, itulah sebenarnya Prospero. Jadi Prospero ini adalah tempat atau registrasi ya untuk systematic review sebelum dilaksanakan. Prospective Register of Systematic Reviews. Jadi kita daftarkan protokol kita di Prospero. Nah, tapi sebelum kita bisa menulis Prospero atau protokol yang baik, kita harus melakukan searching atau riset terlebih dahulu ya. Nah, gimana cara risetnya? Kita lihat Prospero yang serupa. Misalnya topik kita tentang A. Kita cari di Prospero ini tentang A tersebut gitu ya. Misalnya tentang gagal jantung, ya udah kita cari aja heart failure. Terus kita lihat mana Prospero-Prospero yang mirip, nah kita pelajari gitu ya. Apa sih yang ditulis di situ? Selain kita mencari Prospero yang serupa, kita cari juga sysref atau systematic review yang serupa dengan judul kita. Caranya cari di PubMed ya. PubMed heart failure. Kemudian setelah kita cari tentang gagal jantung ini, kita filter systematic review. Nah, di sini kan akan ada banyak systematic review ya. Kita lihat bagaimana sih cara penulisan metodenya. Jadi kalau protokol atau Prospero itu fokus kita hanya dua. Menulis introduction atau latar belakang dan juga metode. Kita belum membahas hasil, belum membahas discussion atau pembahasan, tidak membahas sama sekali kesimpulan. Jadi protokol itu hanya introduction dan metode. Kemudian juga kita di tahap ide ya, kalau teman-teman mengikuti metode Auctus, tentunya di tahap ide itu kita sebenarnya sudah punya ancer-ancer, sudah punya contoh studi yang mau di-include. Misalnya ada dua hingga tiga studi yang sesuai dengan ide kita,
atau Pico kita, nah itu sudah kita simpen. Nah, itu kita lihat juga dia itu metodenya seperti apa sih penelitian-penelitiannya itu. Nah, berbekal tiga ini, kita akan bisa membuat protokol atau Prospero dengan cepat. Karena kita tinggal menggabungkan Prospero-Prospero yang serupa, sisa serupa, dan juga studi yang mau kita include itu menjadi sebuah protokol Prospero. Nah, coba sih kita breakdown apa isi dari protokol Prospero itu. Karena kan kita membahas tentang screening ya, ngapain sih kita bahas tentang Prospero kalau tentang screening? Kunci dari screening systematic review yang efisien itu adalah sudah punya protokol atau planning yang komprehensif gitu ya, yang pas. Karena kalau kita sudah punya planning yang pas, kita tinggal ikuti, nanti nggak akan bingung ketika men-screening atau menseleksi jurnal. Ini adalah salah satu contoh Prospero ya. Ada judul. Jadi apapun systematic review itu kita mulai dengan judul terlebih dahulu. Judulnya di sini adalah contohnya safety atau keamanan dan effectiveness ya, efektivitas dari percutaneous left atrial appendage occlusion. Ya, ini adalah sebuah prosedur yang diteliti. Ini berarti adalah I ya, interventionnya dibandingkan pada populasi apa? P-nya atrial fibrillation patients with different types of heart failure. Jadi kita pikonya adalah pada populasi AF dengan heart failure, kita mau meneliti left atrial appendage occlusion gitu ya. Outcome-nya apa? Ya bisa kematian gitu ya, kemudian stroke, perdarahan, tergantung dengan topiknya. Lalu setelah judul, ini sama ya judulnya apa, hanya pengulangan. Condition or domain being studied. Di sini ya kan tadi kondisinya ada apa aja? AF dan HF. Nah, tinggal disebut aja. Kemudian rationale for the review. Basically ini adalah introduction. Jadi kenapa sih kok review atau systematic review ini perlu dilakukan? Gitu. Yaitu karena AF itu adalah aritmia tersering ya. Kemudian HF itu sering menjadi komorbidnya. Lalu LAAO tadi ya, prosedur yang diteliti ini mulai bisa menjadi alternatif dari antikoagulan misalnya. Nah, tetapi harus ada justifikasi kenapa kok harus dibuat systematic review. Yaitu karena, however, the evidence of the safety and effectiveness gitu ya of LAO ini pada pasien heart failure itu terbatas. Jadi pokoknya kalimat sebelum terakhirnya itu harus menjustifikasi kenapa systematic review ini harus atau perlu dilakukan. Kalimat terakhirnya adalah objektif atau tujuan dari systematic review ini, yaitu untuk secara sistematis mereview semua evidence terkait efektivitas dan keamanan LAO pada AF dengan heart failure. Review objektif ini pada dasarnya adalah mengulangi kalimat terakhir ini, tapi dalam bentuk kalimat tanya. Oke, nah keywords-nya tinggal ditulis saja, pikonya apa aja, AF, HF, LAAO, kemudian sinonim juga boleh, ya karena LAAO ini sinonimnya adalah LAAC ya, Left Atrial Appendage Closure, dan seterusnya. Country-nya pilih Indonesia. Kemudian eligibility kriterianya di sini sebenarnya hanya mengurangi PCOS ya. Jadi kan populasinya tadi kita meneliti AF dengan pada pasien AF ya yang menjalani prosedur LAAO, tapi jangan lupa di sini juga ada kriteria eksklusinya. Misalnya pasien yang menjalani AF yang menjalani LAO. Tapi di sini kan di judul kita itu perkutan ya. Misalnya ada yang surgical itu kita exclude. Begitu juga dengan pasien yang menjalani LAO tapi ada prosedur lainnya seperti catheter ablation itu kita exclude. Nah, gimana sih kita bisa tahu kriteria-kriteria eksklusinya apa aja? Baca systematic review sebelumnya. Kalau kita nggak baca systematic review lainnya, kita nggak akan tahu. Oh, kalau systematic review lainnya itu ternyata mereka mengeksklusi seperti ini loh, gitu. Kita harus baca, harus rajin membaca. Intervention atau exposure-nya kita sudah tentukan tadi ya, kita membandingkan pasien dengan HF dibandingkan dengan yang tidak HF. Gitu. Nah, tapi di systematic review teman-teman harus presisi apa definisi dari heart failure. Nah, kalau di sini dijelaskan kondisi heart failure itu berdasarkan diagnosis ICD-10 ya dari record atau kalau misalnya ada rekaman ekonya ya LV ejection fraction-nya di bawah 40% berdasarkan ekokardiografi transtorakal. Pembandingnya adalah pasien yang tidak HF ya. Lalu studi desain yang diteliti adalah randomized maupun non randomized tadi, RCT ataupun penelitian non RCT misalnya cohort ya.
Yang nggak diteliti atau eksklusinya adalah review artikel gitu ya. Jadi kalau ada systematic review lainnya itu nggak kita include. Editorial, case report, animal studies, in vitro dan sebagainya. Konteks ini sebenarnya hanya mengulangi saja atau menambahkan konteks tambahan lainnya ya. Tuh, nah, tinggal sisanya ini mudah ya, timeline of the review, itu kapan eh, teman-teman submit ini, nanti yang ngisi langsung dari Prospero-nya. Availability of full protocol. Bagi teman-teman biasanya pastinya akan ditulis a full protocol has not been written. Kenapa? Maksudnya adalah kita apakah sudah membuat protokol systematic review yang kita publikasi. Nah, kalau nggak ada, tidak usah gitu ya. Teman-teman bisa ikuti aja has not been written kalau teman-teman lagi submit. Oke, terus lanjut ke searching and screening. Di sini ada pertanyaan search for unpublished studies. Maksudnya apa? Dalam melakukan systematic review, kita itu bisa melakukan searching untuk publikasi yang sudah terpublikasi ya di jurnal atau yang tidak terpublikasi. Contohnya apa? Yaitu jurnal preprint. Gitu ya. Carinya biasanya di Europe PMC, kalau yang di course kami itu. Atau di medRxiv, itu juga bisa. Teman-teman kalau mau nulis only published studies will be sold juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman hanya mencari jurnal yang terpublikasi. Tapi kalau saya biasanya unpublished studies akan tetap saya search. Kemudian ini yang penting ya, database apa saja yang digunakan. Kalau di course Auctus itu kami menyarankannya minimal PubMed, Science Direct ya, nama lainnya Science Direct itu Embase, dan Europe PMC atau Epistemonikos. Kenapa? Karena jurnal-jurnal ini yang mudah diekspor dan juga eh, tidak perlu berbayar ya. Kalau Central atau Cochrane, kemudian Scopus itu perlu berbayar atau akses institusi. Lalu language restriction, ini tidak ada language restriction ya, jadi nggak harus jurnal Inggris yang di-include. Itu adalah salah satu rekomendasi dari Cochrane. Search date restriction, apakah kita membatasi misalnya 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir? Kalau saya biasanya nggak dibatasi, ini juga rekomendasinya. Kemudian other methods, ini biasanya saya pilih snowballing. Maksudnya adalah kita mencari jurnal dari daftar pustaka yang sudah kita include. Gitu, kita cari apakah ada jurnal-jurnal lain yang sesuai dengan yang kita inginkan. Link to search strategi ini maksudnya apa? Jadi ketika kita membuat systematic review kan kita punya list keywordnya ya. Contohnya itu seperti ini. Jadi misalnya untuk PubMed itu kita keywordnya demikian. Untuk Science Direct keywordnya demikian. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apakah ada link PDF dari search strateginya itu. Biasanya saya jawab is not available ya. Ini tidak wajib. Tidak perlu dijawab available. Kemudian selection process. Nah, ini biasanya kita harus menyatakan bahwa searching atau screeningnya itu dilakukan oleh 2 orang, gitu ya. Karena untuk meminimalisir bias, gitu. Kalau hanya 1 orang, ada opsinya, itu akan lemah ya untuk hasil searchingnya. Nah, demikian ya untuk proses searching dan screening. Lanjutnya adalah ke proses data collection dan analisis. Untuk data collection, ini intinya adalah pilih yang at least 2 people ya, sama kayak selection proses tadi. Jadi data extraction ini dilakukan oleh 2 orang. Lalu ini ada bagian yang penting yaitu risk of bias. Nah, untuk risk of bias ini disesuaikan dengan uh, jenis studi yang teman-teman analisis. Misalnya kalau RCT, Randomized Control Trial, itu menggunakan Cochrane ROB 2.0. Nah, kalau observational study seperti cohort, kemudian case control, itu pakai Newcastle Ottawa Scale atau NOS. Juga bisa pakai Robbins E untuk non-randomized studies ya. Kemudian juga sama, nanti akan ada pilihan eh, berapa orang yang melakukan analisis ROB ini. Selalu pilih at least 2 people ya. Entah nanti eksekusinya teman-teman sendiri atau berdua, bertiga, tetap pilih yang at least 2 people. Kemudian additional information will not be solved. Ini juga nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Misalnya ada data yang kurang jelas nih dari studinya. Apakah teman-teman akan mengontak penulisnya? Nah, itu pertanyaannya. Kalau saya sih biasanya jawab not aja. Jadi tidak wajib. Kemudian reporting bias assessment, ini menanyakan apakah publication bias akan di-assess. Jawab aja will be assessed. Kemudian certainty assessment juga jawab aja will be assessed. Ini will not be assessed ya, tapi lebih baik will be assessed. Nah, ini bagian dari selanjutnya adalah outcome.
Ini outcome teman-teman harus paham banget apa saja outcome yang teman-teman mau teliti gitu. Misalnya lagi meneliti tentang kulit ya, tentang acne itu. Main outcome-nya apa saja? Misalnya jumlah aknenya atau grading dari acne dan sebagainya. Itu teman-teman harus list di sini semuanya. Main outcomes-nya apa? Ini adalah outcome utama yang mau diteliti. Gitu ya. Lalu juga ada additional outcomes. Ini adalah outcome sampingannya. Tuh, yang penting-penting ada di main outcome-nya ini seperti success rate, kemudian major adverse atau complication, mortality, stroke itu semuanya masuk ke main outcomes. Kalau ada outcome tambahan yang mau dimasukkan juga di additional outcomes. Ini teman-teman harus paham banget masalah outcomes. Lalu planned data synthesis. Ini terutama untuk meta analisis. Di sini intinya adalah teman-teman state mau pakai meta analisis atau tidak rencananya. Kalau saya biasanya akan tulis seperti ini aja. Meta analysis using random effect will be conducted whenever possible. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti setelah kita ekstrak datanya ini memungkinkan dilakukan meta analisis, artinya ada outcome yang isinya dua atau lebih studi. Nah, itu bisa dilakukan meta analisis dan terutama apabila datanya itu homogen. Gitu ya. Nah, ini template aja, masukkan seperti ini. Kemudian lanjut ke review stage ya. Ini ada kita jelaskan mana saja yang sudah kita lakukan. Misalnya sudah melakukan pilot work. Ini kerjaan-kerjaan awal ya kayak membuat ide gitu ya, men-search awal-awal, formal searching atau study identification, kemudian screening search result against inclusion criteria. Ini adalah proses screening. Biasanya untuk dua awal ini saya start dan complete, tapi untuk yang ketiga ini baru start aja, belum complete. Oke, kemudian tinggal affiliation dan additional information ini template aja ya. Terus nanti dari Prospero itu akan minta kita mengecek. Mereka akan memaparkan beberapa Prospero yang mirip gitu. Nah, dan tugas kita adalah mengecek apakah ini mirip atau tidak dengan punya kita. Kalau semuanya not to be similar, yaitu berarti bagus ya. Prospero teman-teman nggak ada yang mirip dan berarti novelty-nya ada. Gitu ya. Nah, contoh caranya itu gimana sih untuk submit? Caranya teman-teman ke Prospero, ya cari aja Prospero di internet. Kemudian nanti akan ke web namanya crd.york.ac.uk ini. Kemudian teman-teman login ya, lalu register your review now. Nah, kemudian di sini teman-teman klik I have read and understand the terms above, continue. Nah, di sini ada dua pilihan ya, teman-teman klik yang systematic review of studies with people or humans as participants. Nah, karena kita kan mau meneliti sisref pada manusia ya. Nah, di sini yang penting, jangan sampai salah ya. Ada dua pilihan. Nah, pilihan pertama adalah this record is not being created as part of a student project or training course. Teman-teman harus pilih yang ini. Kenapa? Karena yang ini adalah kalau teman-teman mau buat Prospero buat latihan doang. Jadi kalau teman-teman buat pilih yang ini, nanti setelah teman-teman register, itu tetap belum register yang bisa dipublikasi gitu. Jadi teman-teman harus pilih yang ini. Ini cuma buat latihan yang nomor 2 ini. Misal teman-teman mau bikin latihan aja gitu ya, Prospero, pakai yang nomor 2 ini. Lalu what type of review are you planning? Di sini ya pilihan yang bisa hanya intervention review ya. Meskipun teman-teman systematic review tentang diagnostik ataupun prognostik tetap pilih yang intervention. Yaitu membandingkan satu obat atau terapi atau vaksin atau device satu dengan yang lainnya. Udah deh, register your review now. Nanti akan ngisi seperti yang udah kita bahas tadi ya. Itu untuk protokol atau Prospero. Jadi di protokol atau Prospero tadi kita sudah membahas dengan sangat detail ya. Proses screeningnya gimana, kriteria inklusinya apa saja. Jadi kalau sudah punya protokol itu, nanti akan sangat mudah proses screeningnya. Kita tahu mana jurnal yang akan kita include dan mana yang akan kita exclude. Nah, kita lanjut setelah sudah mendaftarkan protokol atau Prospero itu, kita akan masuk ke proses yang namanya searching atau screening ya. Nah, di proses ini kita ada beberapa yang harus diperhatikan. Nomor satu adalah database dulu. Kalau di Auctus kita menggunakan 3 database ya, PubMed, ScienceDirect. Nah, kemudian sebelumnya itu kita pakai Cochrane, tapi sekarang kita alihkan ke EuroPMC atau Epistemonikos. Kenapa? Karena lebih mudah untuk proses ekspornya dan duplikasinya nanti. Cochrane itu nggak bisa ekspor kecuali berbayar ya. Kemudian untuk
Dua hal lain yang teman-teman harus perhatikan tentunya adalah PICOS atau kriteria inklusinya dan kriteria eksklusi dari teman-teman. Nah, intinya kalau teman-teman sudah punya apa namanya punya protokol tadi pasti ya sudah tahu lah apa jurnal yang mau teman-teman include mulai dari kriteria inklusi atau PICOS-nya dan juga kriteria eksklusinya. Nah, banyak orang yang stucknya itu adalah di masalah keyword dan boolean operator ini. Menurut pengamatan saya, ada 4 hal yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa membuat keyword atau boolean operator yang baik. Pertama-tama adalah bayangkan jurnal idealmu. Maksudnya adalah bagaimana jurnal yang akan kamu include nantinya di semantic review itu. Caranya adalah tadi kan di awal kita pasti ada namanya preliminary searching. Kita sudah menemukan satu contoh studi yang nanti bakal kita include, tinggal kita cari studi-studi lainnya yang mirip kan. Nah, bayangkan jurnal tersebut, 2 atau 3 jurnal itu. Kenapa? Nanti 2 sampai 3 jurnal ini kita akan membuat keyword yang kira-kira bisa menginclude atau muncul ya jurnal-jurnal seperti ini. Ya, tinggal kita amati aja judulnya seperti apa dan isi abstraknya seperti apa. Itu nanti tinggal kita rangkai keyword dan boolean operatornya sesuai dengan 2 hingga 3 jurnal tersebut. Nah, dari 2 hingga 3 jurnal itu kita buat list sinonim PICO. Maksudnya gimana? Misalnya kita pakai contoh topik tadi ya. Populasinya itu kan atrial fibrillation ya. Orang dengan atrial fibrillation yang menjalani LAO. Ya kita buat aja sinonimnya. Atrial fibrillation, kemudian ada atrial tachyarrhythmia, dan seterusnya. Ini untuk sinonim dari AF-nya. Kemudian sinonim dari LAO-nya, ya left atrial appendage occlusion-nya itu ada LAA closure. Ya, kemudian itu untuk populasinya. Selanjutnya adalah intervention atau exposure-nya, heart failure. Nah, heart failure ini ada banyak untuk sinonimnya. Ada heart failure, left ventricular dysfunction, kemudian juga ejection fraction, itu juga bisa. Kadang ada jurnal yang pakai kata-kata ejection fraction aja, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian kita sudah dapat population, exposure, atau intervention outcome-nya, tinggal outcome-nya. Outcome-nya misalnya mortality, ya, mortality, kemudian stroke, dan juga yang lain-lainnya. Itu misalnya device related thrombus dan sebagainya. Mortality, MACE, stroke, bleeding. Nah, kita buat sinonim-sinonim ini. Nah, misalnya ada yang nanya, lo gimana cara taunya sinonim atrial fibrillation apa, sinonimnya heart failure apa, outcome-nya apa saja. Kembali lagi, baca, baca, dan baca. Ya. Lihat contoh sysref lainnya. Cari misalnya di PubMed ini, teman-teman cari dengan simple aja. Misalnya heart failure atau atrial fibrillation ya. Fibrillation and left atrial appendage closure. Gini doang. Nggak usah pakai boolean operator yang rumit gitu ya. Tinggal kita cari aja di sini. Nah, misalnya yang paling mirip ya. Nah, ini LAAC pada pasien dengan hereditary hemorrhagic telangiectasia dan atrial fibrillation. Ini mirip 100%, 99% dengan jurnal atau sisref kita, tapi cuman bedanya di sini doang. Tadi kita kan pada pasien dengan komorbid HF. Ini dengan komorbid ini gitu. Nah, tinggal kita cek aja dia itu keywordnya gimana sih. Ya, kita buka full text-nya, terus kita scroll ke bagian methods, terutama bagian keywordnya. Nah, kalau bisa dibuka ya. Nah, ini bisa dibuka kebetulan. Cek bagian study design. Nah, di sini ada nggak ya? Kita cek keyword. Ah, ini kebetulan kayaknya nggak ada ya di sini ya. Oke, di systematic review ini mungkin dia kurang lengkap ya. Ini contoh systematic review, belum tentu systematic review itu selengkap yang kita bayangkannya dari orang lain. Nah, kita coba cari systematic review lainnya ya. Kita coba cari systematic review lainnya. Misalnya ini LAAC versus oral antikoagulan. Ini bisa dibuka. Kita scroll ke bagian material methods. Nah, ini ya. Jadi systematic review yang bagus pasti ada bagian keywordnya. Nah, ini bagus ya. Dia sudah menerangkan
key terms-nya apa saja, AF, LAAC, oral antikoagulan. Nah, yang aku ingin cari di sini adalah apa aja sih sinonim dari AF, apa aja sinonim dari LAAC. Nah, di sini ini contoh systematic review yang bagus juga. Dia ada supplementary section-nya, di mana dia mendetailkan di sini keyword-nya apa saja. Biasanya kita download dulu, terus kita cek. Nah, ini ya kita ketemu udah ada sinonimnya atrial fibrillation itu di sini ternyata dia nggak ada sinonim ya, cuman atrial fibrillation sama AF doang. Tapi contoh yang saya cari pas itu ada atrial arrhythmia, atrial tachyarrhythmia. Di sini contoh sinonim dari LAAC itu adalah left atrial appendage occlusion. Dia kasih singkatannya juga LAA closure, LAA occlusion. Watchman. Nah, apa sih Watchman ini? Watchman ini salah satu nama device atau tipe device dari LAA closure. Amplatzer juga salah satu jenis device-nya, Lambre juga sama. Jadi aku sudah punya sinonimnya nih, AF, N, LAAC, LAO, Watchman, Amplatzer, sama Lambre. Hanya dengan mencari systematic review lainnya yang mirip. Nah, belum lagi dari berdasarkan jurnal ideal yang sudah kita kumpulkan tadi, itu kita mapping gitu ya, judulnya isinya apa aja, abstraknya isi apa aja. Itu kita list semua sinonimnya. Nah, kemudian selanjutnya, setelah ngelis sinonim Pico, ada dua hal atau konsep yang teman-teman harus pahami mengenai Boolean operator. Jadi dalam kita mencari di PubMed, ScienceDirect dan sebagainya itu kita bisa punya atau pakai tanda kurung sama Boolean operator and or ya. Nah, tanda kurung ini gunakan untuk menjadikan satu sinonim-sinonimnya tadi. Misalnya LAA closure, kemudian LAO, nah itu dijadikan dalam satu tanda kurung. Coba teman-teman perhatikan sini. Atrial fibrillation ini ya, sinonim-sinonimnya itu dalam satu tanda kurung. Kemudian N ini di luar tanda kurungnya tadi. Kemudian ada tanda kurung untuk sinonim-sinonim dari LAA closure. Ditutup dengan tanda kurung di sini, baru N lagi. Jadi semua sinonim tadi dikelompokkan dalam satu kurung. Nah, kemudian gunakan N ya untuk mempersempit, yaitu antar kriteria. Gitu ya. Jadi AF beserta sinonim-sinonimnya N LAA closure dan N mortality atau stroke atau heart failure dan sebagainya. Tapi untuk antar sinonim itu kan posisinya setara ya, jadi pakai or. Teman-teman perhatikan lagi, LAA closure or left atrial appendage occlusion or dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman pahami empat ini aja, nanti akan bisa membentuk keyword yang sensitivitasnya baik dan spesifitasnya baik juga. Sehingga jurnalnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit banget. Ya, tinggal jangan typo saja dalam penulisannya. Itu adalah fondasi penting dalam identifikasi studi awal. Kalau teman-teman salah di keyword atau boolean operatornya, nanti kedepannya akan kebanyakan jurnalnya atau terlalu sedikit. Artinya teman-teman akan perlu banyak kerja ya, men-screening ribuan jurnal atau bahkan akan miss studi-studi yang karena keywordnya teman-teman terlalu sempit. Tuh, nah kita langsung aja contoh apa yang akan kita lakukan setelah sudah punya keyword ya. Nah, untuk contoh sysref yang tadi aku lakukan, itu di sini sudah ada keyword lengkapnya ya. Untuk PubMed menggunakan ini. Ya, sebenarnya tanda kurung ya, ini adalah contoh yang tanda kurungnya banyak. Tapi kalau teman-teman mau simplifikasi, tanda kurungnya cuma satu aja, nggak usah berlapis-lapis seperti ini, itu juga bisa kok. Nggak harus tanda kurungnya banyak. Pokoknya satu tanda kurung, buka tutup itu untuk satu sinonim. N untuk memisahkan antar keduanya. Ya, nah kita coba lakukan searching sekarang di PubMed, ScienceDirect, dan juga Epistemonikos ya. Tinggal copy saja, ini karena sudah jadi keywordnya. Copy, lalu taruh di PubMed. Sini ya. Oke, ada yang kelepasan. Nah, dari sini akan ketemu, hapuskan semua filternya, ketemu 1693 jurnal. Ya, ini jumlah yang cukup baik ya. Kemudian untuk ScienceDirect, teman-teman masukkannya itu bukan di kolom yang utamanya itu, tapi di bagian Advanced Search ya, bukan masukkan ke sini, ke Advanced Search, terus masukkan ke title sama abstract.
Di Autos kita membiasakan untuk search-nya itu selalu di title abstract itu karena lebih spesifik, tidak terlalu luas di all fields. Ini akan ketemu 90-an jurnal ya. Nah, ini 96 jurnal. Lalu di Epistemonikos. Epistemonikos ke sini, terus Advanced Search, masukkan ke sini ya, terus search. Oke, di sini ketemu apa ini? Ada 11 halaman. Oke, ketemu 278 jurnal ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nggak usah dibaca dulu ya. Kalau keywordnya ini udah fix ya, pokoknya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nggak usah dibaca, nggak usah di screening langsung di sini. Langsung aja kita ekspor semuanya ya. Caranya kalau di PubMed, klik Send to, Citation Manager, All Results ya. Karena kita ingin di semua halaman langsung kita ekspor, create file. Ini kita akan langsung mendownload 1693 jurnal ini. Ya, kita hanya mendownload metadatanya, bukan full text-nya ya. Jadi hanya berisi judul, abstrak, ini di jurnal apa, publikasinya, tahun berapa, penulisnya siapa aja. Itu yang diekstrak. Kemudian untuk Science Direct, kita akan download semuanya juga, tapi jangan lupa ganti dulu 100 results per page ya. Karena untuk Science Direct ini hanya bisa ekspor per halaman. Klik semuanya, ekspor. Nah, kalau di sini sebagai RIS aja. Oke, terus Epistemonikos caranya export results. Nah, kalau di Epistemonikos ini, kalau mau export lebih dari 100 halaman, 100 hasil, itu klik yang larger list files. Tapi ini harus login dulu ya. Daftar aja gratis. Nah, kita mau export sebanyak mungkin. Langsung 278-nya. Setelah diklik, nanti ke bagian notification sini. Nah, exported list-nya ini tinggal di-download ya, sudah jadi. Ini ya yang barusan. Nah, ini kita klik download. Oke, kita udah download tiga-tiganya. Coba kita cek ya. Ini ya, dari Epistemonikos, Science Direct, sama PubMed. Selanjutnya apa? Ketika kita sudah mendownload semuanya, kan database PubMed, Science Direct, maupun Epistemonikos ini pasti ada jurnal-jurnal yang sama ya, antar ketiga jurnal ini. Nah, oleh karena itu, tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan deduplikasi. Nah, di sini saya akan mengajarkan satu teknik deduplikasi yang otomatis. Jadi, ketimbang teman-teman upload semuanya ke Ryan, terus nanti deduplikasi ratusan satu persatu, mending langsung pakai cara ini. Gimana caranya? Teman-teman perlu aplikasi namanya Zotero. Bentar ya, aku share screen full. Oke, nah ini ya, teman-teman perlu aplikasi namanya Zotero. Nah, di Zotero ini nanti teman-teman upload semua jurnal atau riset itu. Caranya klik New Collection, bisa dinamakan misalnya LAC gini ya. Nah, di LAC ini teman-teman upload semuanya tadi ya. Upload caranya pakai ke file import. Nah, kemudian kita upload satu persatu file RIS-nya, continue. Kita upload yang atau impor yang PubMed dulu misalnya. Oke, ini dihilangkan aja cawangnya, terus continue. Nah, ini langsung mengimpor 1.700 jurnal tadi, satu persatu ya. Kita lanjutkan habis ini ke Science Direct, lalu ke Epistemonikos. Oke, kemudian lanjutkan aja. Ini saya sudah contohkan ya. Saya sudah import tiga-tiganya langsung. Hasilnya total 2067 jurnal. Nah, setelah itu, ini kan sudah terkumpul jadi satu wadah nih. Kita ekspor. Caranya ekspor klik kanan di sini ya, demo di duplikasi ini, lalu export collection. Ekspor sebagai CSV ya. Ini akan memudahkan untuk proses selanjutnya. CSV, ini nggak usah export notes. Kemudian ini pakai Unicode yang ini ya. Oke. Kemudian kita save di download sini ya. Oke, kita cek.
Udah jadi ya demo deduplikasinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ubah namanya ini menjadi screening. Ya, karena nanti akan memudahkan proses di RStudio-nya itu. Nah, setelah kita ubah jadi screening ini, kita akan menggunakan RStudio untuk menganalisis mana duplikat dari yang sudah kita ekspor tadi. Caranya teman-teman lihat di Course Autos ya, sudah ada kodenya di bagian sini ya, cara deduplikasi otomatis dengan Zotero dan RStudio. Nih teman-teman ambil saja kodenya di sini, copy ya, kemudian ke RStudio. Nah, ini harus teman-teman download ya. Teman-teman harus download R dan RStudio. Lalu di RStudio ini nanti teman-teman impor dataset ya. Kita mengimpor yang sudah kita ekspor tadi itu. Kita cari di downloads ya. Ini ya, screening CSV. Nah, jangan lupa name-nya ini harus diubah jadi screening ya. Di sini udah benar, udah screening. Kemudian delimiternya koma. Dan ini kecawang semuanya sudah ready import. Oke, sama ya. Di sini ada 2067 baris, ada 2067 jurnal, dan semuanya berarti terimport dengan baik ya. Nah, tinggal kita copy paste tadi itu ya. Ini di copy, ini adalah kodenya. Tinggal teman-teman masukkan aja ke bagian sini. Kopas, terus klik enter. Nah, sudah jadi nih. Hasilnya adalah 1838 jurnal yang unik. Berarti berapa duplikatnya? Tinggal kurangi 2067 kurangi 1838 ya. Duplikatnya adalah 229 ya. Jadi ada 229 duplikat. Bayangkan kalau teman-teman harus diduplikasi sendiri di Ryan itu bisa 1 hingga 2 jam. Nah, ini udah jadi. Sekarang apa hasilnya? File berhasil disimpan di sini ya. Screening dedup RIS-nya. Nah, kita sudah langsung jadi file RIS baru yang sudah deduplikasi. Nah, teman-teman cek hasilnya ada di mana? Di sini ya, screening dedup RIS. Oke, nah itulah yang akan kita upload ke Ryan nantinya. Jadi kan kita memang untuk screening di Ryan, tapi deduplikasinya pakai Zotero dan RStudio. Gitu ya. Nah, setelah kita sudah punya jurnal yang murni nih, murni deduplikasi 1838 jurnal, selanjutnya kita akan screening di Ryan. Nah, tetap banyak ya 1800 ini. Jadi, tetap harus kita punya metode yang efisien untuk screening di Ryan, karena tetap banyak nih 1800. Tiga cara utama untuk screening efisien di Ryan, itu adalah menggunakan fitur rating ya, kemudian menggunakan fitur search and filter, sama banyak menggunakan tombol maybe. Saya akan jelaskan langsung ya di Ryan. Teman-teman bisa ke ryan.ai, lalu buat akun. Setelah buat akun, klik create review di sini ya. Terus teman-teman tuliskan aja judulnya apa. Ini nggak harus persis judulnya. Bisa teman-teman misalnya kasih judul sysref 1 gitu aja nggak apa-apa. Kemudian systematic review, choose review domainnya adalah biomedical, create new review. Kemudian di sini upload artikel ya. Nah, di sini adalah kita upload yang tadi itu, RIS-nya itu. Screen data RIS ini. Nah, ini yang kita upload. Continue. Terus untuk invite members ini nanti nggak usah. Oke, continue. Ini skip. Nah, di sini sudah ada importednya 1838 ya. Total duplicates atau deduplicates ini nggak usah dilakukan karena kita sudah deduplikasi di Ryan. Sudah aku tes beberapa kali. Sorry, di RStudio dan Zotero. Sudah aku tes beberapa kali itu kalau teman-teman sudah deduplikasinya di situ, ketika teman-teman klik detect duplicates, meskipun nanti ketemu ada berapa studi, itu biasanya false positif. Ya, itu adalah studi yang bukan duplikat, tapi mirip-mirip aja. Oke, ini lagi import. Nanti setelah importnya selesai, kita akan masuk ke screening. Oke, aku contohkan pakai di sini ya.
1838 jurnal. Nah, yang perlu aku ingatkan untuk rayaan ini kita harus seleksinya berdua ya. Jadi nanti teman-teman di bagian depan sini bisa invite member, ya invite member lainnya untuk screening bareng. Tapi nggak saling lihat ya. Di bagian sini invite members, terus invite emailnya aja. Tapi nanti pakai mode blind mode. Jadi satu orang dengan lainnya nggak tahu mereka include atau exclude. Nah, di bagian screening ini, di bagian kiri ada list 1800 jurnal. Ini ada judulnya, di sini ada abstraknya. Di sini teman-teman bisa lakukan 3 hal atau 4 hal ya. Yang pertama, include atau klik I, kemudian exclude atau klik E, kemudian maybe ya, klik M. Include adalah kalau ini sesuai dengan Pico dari topik teman-teman. Exclude kalau nggak sesuai, baik satu PICO-nya, maybe kalau bingung. Tips nomor 1 adalah kalau bingung langsung klik maybe aja. Lakukan exclude atau include ini untuk yang benar-benar jelas. Ya, kalau bingung dikit aja daripada berlama-lama langsung klik maybe, nanti semua yang maybe akan kita screening di akhir. Itu tips nomor 1. Kemudian tips nomor 2, tidak usah gunakan reason. Reason ini adalah alasan kita mengexclude. Gunakan reason ini untuk mengexclude jurnal-jurnal yang maybe saja. Itu. Jadi kalau jurnal yang dari awal sudah exclude, itu tidak usah kita kasih reason. Nanti untuk misalnya ada 100 jurnal yang maybe, itu baru kita exclude with reason. Ya. Nah, kemudian masuk ke tips nomor 1, yaitu rating. Jadi di Rayyan ini ada fitur ratings, yaitu AI akan menilai kira-kira jurnal 1800 jurnal ini apakah mana yang cocok untuk kita include, mana yang cocok untuk kita exclude. Hanya untuk asisten atau membantu kita aja. Tapi nggak perlu kita ikuti sebenarnya. Tapi syarat dari untuk bisa melakukan rating ini adalah kita harus sudah punya 50 decisions. Tadi saya kan baru 2 decisions ya, satu include dan satu exclude. Minimal kita sudah menginclude dan exclude itu total 50 jurnal, termasuk satu yang harus ada di include. Baru kita bisa melakukan ratings. Misalnya nanti kita sudah melakukan 100 rating, 100 decision lalu kita mau rating kembali, itu juga nggak apa-apa dan bagus karena AI-nya punya data yang lebih banyak untuk melakukan ratings. Itu adalah tips nomor 2 ya. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan search and filter. Ini adalah tips terakhir tapi yang sangat penting ya. Jadi di sini ada fitur search dan ada fitur filter. Bedanya adalah kalau kita pakai filter, ini nanti sudah ada beberapa, istilahnya sudah ada beberapa opsi ya. Kita tinggal bisa tambahkan atau kita pilih aja dari yang ada di sini. Misalnya tadi kan kita include-nya kalau ada apanya, heart failure-nya ya. Heart failure. Kita add. Kemudian kita include kalau dia ada kata-kata left atrial appendage closure-nya atau atrial fibrillation dulu deh. Atrial fibrillation. Kemudian kita juga mau include kalau dia ada kata-kata mortality-nya misalnya. Mortality. Lalu left atrial appendage deh. Left atrial appendage. Nah, bisa teman-teman lihat di sini masing-masing kata kunci ini punya jumlah jurnalnya. Nah, kita klik aja semuanya ya. Nah, di sini hanya akan menampilkan 1.700 jurnal, jadi sudah berkurang 1.838. Nah, kemudian teman-teman bisa mulai screening ya, dari sehingga mendapatkan 50 jurnal decision hingga bisa melakukan ratings. Gitu. Nah, misalnya teman-teman mau misalnya menyempitkan lagi. Caranya kalau aku menggabungkan antara filter dan search. Gitu ya. Karena kan kalau pakai filter, ini tuh dia pakai OR ya. Teman-teman perhatikan sini. Jadi left atrial appendage or atrial fibrillation or heart failure. Padahal kita kan maunya pakai N ya. Yaitu satu jurnal itu menyebut left atrial appendage, menyebut atrial fibrillation, dan menyebut heart failure. Nah, itulah kenapa kita menggabungkan dengan search. Jadi saya mencari jurnal dengan left atrial appendage dan heart failure. Nah, karena kalau pakai search itu akan pakai N. Nah, jadi di sini lebih terdistil lagi ya, lebih
spesifik lagi, hanya 1.400 jurnal gitu. Nah, dengan menggabungkan beberapa fitur ini, mulai dari search, kemudian filter, teman-teman bisa lebih fokus mendapatkan jurnal-jurnal yang kemungkinan akan lebih mirip dengan PCOS, teman-teman. Kalau mau lagi, tambahkan keywords for exclude ini ya. Misalnya teman-teman tadi nggak mencari yang ada ablation-nya, tambahkan aja ini. Nah, dan tidak pakai ablation gitu. Nanti akan semakin spesifik ya, 264 jurnal saja dan seterusnya. Jadi tips nomor 3 adalah menggunakan search and filter. Dan ini adalah salah satu fitur yang paling penting untuk dirayan. Jadi, kalau rating ini justru saya jarang pakai ya, karena saya nggak percaya AI biasanya kalau untuk misalnya searching atau screening. Nah, kemudian juga saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu terkait PCOS. Misal ada satu jurnal nih, dia itu membandingkan 3 kelompok ya, intervensi A, B, dan C. Tapi intervensi A dan B-nya itu yang kita teliti, itu apakah boleh atau nggak boleh karena sudah ada kelompok C-nya? Jawabannya adalah boleh, asalkan ada data yang membandingkan A dengan B. Itu yang kita cari pokoknya A sama B, entah ada C dan D, itu kita nggak masalah. Itu nomor satu, terkait dengan intervensi. Kemudian terkait dengan outcome. Misalnya ada satu jurnal melaporkan 10 outcome, padahal kita cuma pingin salah satu atau dua outcome-nya aja, mortality sama stroke. Itu apakah boleh? Jawabannya boleh. Mau mortality dan stroke-nya ini sebagai primary outcome ataupun secondary outcome dari jurnal tersebut, asalkan ada datanya yang kita inginkan, itu boleh kita include. Gitu ya. Nah, setelah nanti kita screening semuanya, dan yang sering ditanyakan juga apakah semuanya harus di screening? Jawabannya ya iya. Gitu ya. Jadi kalau bisa dari awal tuh jurnalnya juga jangan sebanyak ini. Caranya adalah terus memperbaiki keywordnya agar spesifik dan pas. Gitu ya. Kalau bisa jurnalnya jangan sampai 1.800 gini kalau bisa. Nah, setelah kita men-screening semuanya, kemudian yang maybe juga kita putuskan ya, ini apakah di-include atau di-exclude dengan cara membaca full text-nya, kita perlu melakukan cross-check. Ya, karena bisa jadi di akhir setelah kita ekstraksi lagi, oh ternyata ini di-include atau di-exclude. Gimana cara cross-check-nya? Caranya adalah teman-teman pakai Notebook LM. Di Notebook LM ini teman-teman bisa upload ya. Pertama download dulu semua PDF jurnalnya itu, lalu upload ke sini semuanya. PDF yang kita include ya. Nah, setelah kita include semuanya, kita ekstrak datanya semuanya. Tuh, caranya pakai prompt. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita pakai prompt sudah ada di Auctus ya. Kita ekstrak datanya, nanti akan membentuk tabel yang berisi masing-masing studi ini diteliti pada tahun kapan publikasinya, desain studinya apa, populasinya apa, intervensi dan comparison yang dibandingkan apa, dosisnya berapa ya kalau obat, kemudian juga outcome apa saja. Nah, itu kita lakukan untuk, oh ternyata misal ada studi yang ternyata kita exclude. Nah, itu kita bisa tahunya lewat ekstraksi data yang lebih detail seperti ini. Cara yang kedua juga adalah kita simulasikan screening menggunakan notebook LM. Tapi ini nggak bisa kita jadikan acuan, namun cukup membantu. Caranya adalah ke notebook LM tadi ini ya. Terus kita upload semua studi yang tadi kita udah ekspor itu yang dari RIS, yang dari RStudio, itu kita upload semuanya. Misalnya create notebook, upload files, lalu screening data place ini kita upload. Kenapa ini belum bisa diupload? Karena formatnya RIS. Caranya adalah kita ganti menjadi format teks ya. Teks, use text. Nah, dia sekarang bisa kita upload. Oke, sekarang si notebook LM-nya ini bakal dapat informasi 1.800 jurnal. Tinggal kita masukkan prompt-nya. Prompt-nya sudah ada dari Auctus. Masukkan aja bagian sini ya, seleksi studi, prompt notebook LM. Juga bisa pakai Manus atau Cloud untuk bantu menyeleksi studi dari hasil ekspor. Tinggal masukkan saja ke sini. Nanti akan keluar hasilnya ya. Ini dia sudah mengimport dengan baik ya, karena bentuknya teks, otomatis sangat mudah dibaca oleh notebook LM-nya. Nah, nantinya gunanya apa sih dilakukan simulasi oleh notebook LM ini? Ya untuk misalnya ada studi yang seharusnya kita include tapi kita kemis. Nah, itu agar kita bisa aware dari sini.
gitu ya. Jadi kita nggak miss. Dan juga misalnya ada studi yang di sini nggak di-include, tapi kok kita include, itu bisa kita cek lagi. Jadi saling cross-check aja. Oke, ini adalah tips terakhir ya untuk screening efisien untuk semantic review. Aku recap dulu. Jadi intinya adalah nomor satu, fondasi dari semantic review ataupun screening yang baik adalah punya ide yang matang terlebih dahulu. Ide yang matang itu sudah kita bahas di webinar lainnya, sesuai dengan kriteria Finer. Lalu sebelum kita membuat protokol atau Prospero yang ini adalah kunci dari screening efisien, kita lakukan preliminary searching dulu, yaitu kita lihat dulu atau riset dulu Prospero yang serupa, systematic review yang mirip, dan juga kita harus punya list 2 hingga 3 contoh studi yang mau di-include. Lalu kita tentukan database yang mau dicari, kita juga mapping PCOS atau kriteria inklusi dan eksklusinya, lalu buat keyword yang pas, yang menemukan jumlah studinya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Caranya adalah pahami jurnal ITLM itu seperti apa, kemudian buat list sinonim PICO berdasarkan dari contoh semantic review yang sudah ada ya. Kita download full string boolean operator dari semantic review yang sudah ada, kita contoh sinonim-sinonimnya yang kita butuhkan, lalu juga lihat dari jurnal ITL yang sudah kita kumpulkan. Kita jadikan satu, kita buat list sinonim PICO-nya dan kita gabungkan pakai tanda kurung dan juga and dan or. Gitu ya. Kemudian juga setelah kita dapat atau kita search, kita ekspor aja semuanya, lakukan deduplikasi otomatis pakai Zotero dan RStudio, lalu semuanya diupload ke Raya. Di Raya nanti kita lakukan rating ya setelah kita filter atau decision 50 jurnal, kemudian juga kalau ada yang bingung langsung pakai maybe aja, lalu andalkan atau gunakan search and filter untuk mencari jurnal-jurnal yang kemungkinan besar akan kita include. Sehingga setelah kita include jurnal-jurnal yang penting, sisanya tinggal cepat exclude aja. Lalu cross-check-nya adalah dengan membuat tabel ekstraksi data seperti ini ya. Nah, ini adalah bukan yang ini, seperti yang sudah kita buat tadi, itu kita gunakan untuk cross-check lagi apakah memang jurnal ini sesuai atau perlu kita exclude, dan simulasi screening notebook LM. Nah, yang ini. Jadi, menggunakan notebook LM untuk membantu kita melist mana studi yang bakal include atau exclude. Ya, jangan lupa di prompt-nya itu kasih topiknya teman-teman. Nah, ini masih salah ya, belum menspesifikkan topiknya apa. Taruh PCOS-nya semuanya dengan lengkap di sini. Semakin lengkap, semakin notebook LM akan akurat dalam men-screening jurnalnya. Itu untuk materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silakan, saya menerima 2 hingga 3 pertanyaan lebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti untuk recordnya ini akan saya upload di YouTube ya, bersama dengan webinar-webinar lainnya dari Octus. Teman-teman juga bisa ikuti course kami terkait dengan systematic review dari 0 hingga publikasi. Nah, ini ada yang nanya, mau nanya untuk notebook LM apakah reliable doc? Jawabannya sudah ada beberapa publikasi tentang itu ya. Jawabannya adalah tidak reliable sebenarnya. Nah, kenapa kok direkomendasikan kalau tidak reliable? Tidak reliable itu artinya akurasinya adalah 70 hingga 80%. Ini sudah ada jurnalnya ya, saya coba carikan. Jadi gimana sih prinsip dari notebook LM itu? Notebook LM itu adalah namanya kalau dalam AI, dia itu LLM yang bersifat RAG, jadi Retrieval Augmented Generation ya. Dia itu hanya berdasarkan sumber yang sudah kita berikan. Nah, kalau teman-teman cari di Scholar Labs misalnya ya, itu sudah ada penelitiannya. Pernah saya cari waktu itu. Apakah dia reliable atau tidak? Kalau teman-teman kepo juga, caranya adalah cari di Scholar Labs ya, misalnya how is the accuracy of RAG LLM in systematic review, conducting literature review. Nah, nanti teman-teman akan dapat jawabannya dia seakurat apa. Tapi verdict dari saya adalah bahwa kalau untuk sebagai cross check atau asisten dia sangat akurat.
Jadi bahkan untuk ekstraksi data itu dia jauh lebih akurat daripada semua orang yang saya pernah bekerja sama ya untuk mengekstrak data systematic review. Kuncinya adalah selalu pastikan ada human in the loop dalam menggunakan notebook LM ini. Selalu kita cross check gunakan ini sebagai uh, draft saja gitu ya. Teman-teman juga bisa baca di sini semuanya. Intinya adalah dia sangat membantu ya. Tapi dalam suatu penelitian menilai risiko bias ya, terutama risiko bias yang tinggi, itu sering dia discordant ya antara satu sesi dengan sesi lainnya gitu. Kenapa dia kurang reliable? Karena itu. Semoga menjawab. Kemudian ada yang mau bertanya terkait eh, deduplikat awal, apakah terdapat perbedaan signifikan saat menggunakan RStudio atau langsung di Ryan saja? Perbedaannya kecil dan masalahnya adalah Ryan itu dia detect duplicate-nya terlalu sensitif. Jadi ada jurnal yang benar-benar nggak mirip itu dianggap duplicates. Sedangkan kalau pakai RStudio itu kita pakai logika yang deterministik. Jadi kriteria yang jelas. Teman-teman harus paham juga sih RStudio itu gimana prinsipnya. Dia itu menseleksi atau deduplikatnya berdasarkan doi. Jadi kan setiap jurnal itu ada doi-nya ya, dokumen apa namanya itu ya, identifiernya dari suatu dokumen. Itu kalau mirip pasti jurnal itu duplikat. Nah, oleh karena itu di kode RStudio yang saya bikin itu kalau doi-nya sama pasti dianggap duplikat. Tapi gimana kalau dia nggak ada data doi-nya? Dia akan melakukan fuzzy matching antara nama author pertama dan juga judul. Gitu. Kalau judulnya dan nama author pertama atau first authornya mirip, itu langsung dianggap duplikat. Nah, kalau teman-teman mau detect duplicate di Ryan juga nggak masalah. Tapi saya udah uji beberapa kali, selalu ketika detect duplicate setelah deduplikasi di RStudio, itu false positif. Gitu. Jadi nggak usah. Oke, ada yang bertanya, dok, kalau dalam jurnal yang dicari ada dua populasi, namun pada saat yang kita buat hanya mencakup satu populasi saja, apakah bisa dipakai jurnal tersebut? Bisa, gitu. Pakai pakai populasi yang sesuai aja. Izin bertanya, dokter, jumlah artikel dari setiap tahapan dari ribuan hingga sekian publikasi hingga jumlah, apakah dicatat manual? Dicatat manual, tapi setiap tahap tadi kan sudah ada istilahnya dokumentasi secara otomatisnya ya. Di RStudio tadi kan udah langsung kelihatan tuh, tinggal di screenshot aja. Atau ya RStudio-nya di save itu. RStudio itu bisa di save kok sesinya itu. Terus juga Ryan itu pasti otomatis tercatat. Jadi tinggal di awal aja yang perlu dicatat itu jumlah identifikasi awal di PubMed, Science Direct sama Epistemonical atau UPMC. Itu pun nggak perlu dicatat sih karena kan teman-teman punya file RIS-nya. Itu nanti kalau lupa tinggal dibuka lagi file RIS-nya isinya berapa jumlah. Jadi nggak ada yang perlu dicatat manual sih. Ada yang tanyakan lagi teman-teman? Saya mau nambahkan yang terkait notebook LM ataupun LLM lainnya. Diutamakan itu menggunakan AI kalau untuk ekstraksi data ya, yang bersifat RAG tadi itu. Jadi contoh yang RAG yang paling saya andalkan ya notebook LM. Kalau teman-teman menggunakan ChatGPT atau Gemini atau Claude untuk mengekstraksi data, itu pasti akurasinya di bawah notebook LM sih. Kalau dari pengalaman saya. Tapi saya belum lihat penelitian lainnya. Cuman intinya LLM itu ada yang bersifat RAG, nah itu yang diutamakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lainnya, semoga ilmu yang kita bahas ini bermanfaat dan membantu teman-teman untuk segera mempublikasikan paper sistematik review pertamanya. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa ditanyakan di grup ya, atau segera bergabung dengan course agar bisa kita bimbing. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga membantu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.